Selamat pagi teman-teman, kita menginjak hari keempat, berarti pasal yang keempat, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Silahkan nanti pasal yang keempat baca semua teman-teman, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang kelima. Ya. Demikian firman Tuhan, biarlah kamu marah tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya. Ayat yang kelima dikatakan bahwa biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Seringkali saya mengatakan bahwa reaksi boleh salah, tetapi respon harus benar. Karena reaksi datang secara tiba-tiba, reaksi datang secara spontan ketika kita menghadapi tiba-tiba menghadapi satu masalah, tiba-tiba menghadapi satu tekanan. Reaksi kita mungkin bisa marah, reaksi kita mungkin bisa kecewa, reaksi kita mungkin bisa segala hal yang berbau negatif. Tapi ketika kita meresponi dengan benar, kenapa kita respon kita harus benar? Karena ketika kita bereaksi dengan salah, kemudian kita berdoa dan kita meresponi dengan benar. Di sini dikatakan di ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Kita marah, kita wajar, kita masih manusia, kita masih diliputi oleh darah dan daging, kita masih menginjak tanah. Beda ketika kita sudah berawang-awang, kita tidak menginjak tanah, itu tidak akan bisa marah menghadapi segala sesuatu. Maka ketika kita marah, kita tidak berbuat dosa. Contohnya apa? Ketika kita marah, mungkin kita memaki-maki orang itu. Ketika kita marah, mungkin kita mengutuki orang itu. Ketika kita marah, mungkin kita berbuat kasar dan lain sebagainya. Itu adalah marah yang berbuat dosa. Tapi dikatakan bahwa ketika kita marah, biarlah hanya berada di tempat tidur, ya. Berkata-katalah dalam hatimu dan tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dengan kata lain, kita kontrol mulut kita. Mungkin hati kita sedang kesal, mungkin hati kita sedang marah luar biasa, tapi kita harus kontrol supaya kemarahan itu tidak keluar dari mulut kita dan berubah menjadi dosa. Penghakiman, kutuk, itu adalah marah yang berdosa. Dan tadi dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk melakukan itu semua sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus belajar. Karena apa? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk membantu kita, memampukan supaya kita marah tapi tidak berbuat dosa. Dan ketika Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk membantu kita, supaya ketika kita marah, ketika kita bereaksi dengan salah, maka kita akan meresponi dengan benar. Jadi ingat, jangan sampai amarahmu keluar dan jangan sampai amarah kita berubah menjadi dosa. Seberapapun marahnya kita minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap kita tidak berbuat dosa di dalam kemarahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari ini adalah hari Sabtu. Nanti sore jam 5 sore kita ada ibadah online, akan disiarkan di beberapa channel, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi silahkan pilih untuk tetap kita beribadah. Ingat Mazmur pasal 1, kita harus beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di ibadah online. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari, dari pagi ini sampai nanti menjelang
malam kami bisa beristirahat, dan kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau akan memberkati kami, dan kami percaya Tuhan Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terus urapi kami dengan urapan yang baru senantiasa, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa berpengertian dengan benar, supaya ketika kami mendapat tantangan dalam kehidupan kami, kami bisa tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin.